Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar hidung dengan menggunakan basic shape. Nah, di sini kita akan coba dengan menggunakan yang terlihat real ya, dengan terlihat bentuk gambar asli ya, dengan hidung asli. Nah, sebenarnya hidung asli itu dia tidak menggunakan batang hidung ya. Batang hidung itu tidak dibuat ya, tapi yang lebih terlihat sebenarnya adalah bagian nostrilnya ya, bagian hidung yang bawahnya. Nah, ini adalah hidung yang bentuk gambar asli ya, misalkan gambar yang realisnya. Dia hanya bagian hidungnya ya, nostrilnya depannya ini, dan untuk batangnya itu dia tidak digambar karena dia halus ya, permukaannya halus dan juga hanya digunakan shading. Tapi kalau misalkan di anime atau di kartun itu menggunakan garis. Contohnya dalam bentuk anime, hidungnya itu lebih mirip garis ya, seperti ini aja. Banyakan cuma satu garis titik kecil seperti ini, atau mungkin bentuknya seperti ini, segitiga. Nah, ini ada shadingnya. Nah, bentuk yang seperti ini ataupun yang seperti ini itu bagaimana sih kalau kita bikin di anime? Atau ini sebenarnya dari bentuk apa sih? Sebenarnya kalau dari bentuk basic shape ya, kalau hidung itu sebenarnya bentuknya seperti ini ya, persegi panjang tapi agak melebar ya, apa ya, trapesium ya, limas, lupa gue nama matematikanya, tapi bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita bikin 3D, bentuk 3D-nya, nah di sini ada sisi yang lain ya, yang ini adalah bagian bawah hidung. Nah, ini nanti jadi batang hidungnya. Nah, ini adalah hidung. Nah, kalau misalkan kita bikin yang dari tampak side view atau dari samping, itu hidung itu bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi dia tidak siku-siku ya, garis hidungnya itu tidak seperti siku-siku, tapi ada sedikit ke depan dan ke atas. Nah, untuk bentuk realisnya sebenarnya hidung di bagian tapak samping itu dia bentuknya kan seperti ini. Ini nanti ada nose bridge, yang artinya nanti ini akan ke alis ya. Ini ada nose bridge, ada alis. Nah, ini ada nose bridge yang di depannya dekat dengan nostrilnya ya, di bagian lubang hidung. Nah, nanti bentuknya kan seperti ini. Nah, ini adalah hidungnya. Ini nanti ada lubang hidung dan ini ada daun hidungnya. Nah, ini adalah bentuk hidung yang terlihat realisnya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bikin bentuknya anime? Nah, kalau bentuk tampak depan anime, kenapa di sini ada bayangan? Sebenarnya kalau misalkan kita bikin bentuk yang nyata, ya ini misalkan ada alis. Nah, di bagian alis, di bagian sini itu ada penyambung antara nose bridge ya, antara jembatan hidung. Ini ada batang hidungnya turun. Nah, kemudian kalau cahayanya dari sini, ini hidung itu akan membentuk seperti ini bayangannya. Nah, bagian yang inilah yang akan menjadi bayangan hidung di anime ya, seperti ini. Bayangan hidung di anime. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, ini maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya hidungnya itu, ini yang bagian bawah adalah bawah hidung benernya nih. Nah, ini bawahnya. Jadi bayangannya atau cahayanya itu sebenarnya nggak di samping tapi ada di atas sini. Nah, jadi bayangannya yaitu bentuknya seperti ini. Nah, kalau disimplifikasi dia hanya jadi seperti ini. Nah, di sini nanti ada lubang hidungnya. Nah, kalau dibentuk taruh di dalam kepala atau di bagian wajah sebenarnya ya, kalau untuk hidung itu nggak terlalu penempatannya ya. Jadi dia nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Nah, kalau misalkan kita bikin di bagian kepala ya, kita dengan menggunakan yang sama ya, dengan menggunakan basic shape persegi atau kubus atau balok. Nah, ini ada
garis vertikal. Jadi kita buat tampak depan dulu. Nah, setelah mata, kita akan belajar langsung dengan mata di sini. Sini ada matanya. Oke. Nah, setelah mata ini selesai, kita akan bikin hidungnya. Nah, hidungnya itu ya, di sini ada alis. Nah, setelah alis ini ada, ini sebenarnya alis ini dia akan menyatu dengan hidung. Ini menyatu dengan hidung. Ini tergantung pencahayaannya ada di mana ya. Jadi kebanyakan ada yang bikin sketsanya itu langsung seperti ini. Nah, ini ada ke mata ya. Ini juga sama, ini ke mata. Nah, ini nanti dia akan turun. Ya, ini kurang ke dalam. Nah, ini nanti dia akan turun. Dan dia akan bentuk seperti ini. Ya, ini sama seperti yang tampak depannya. Oke, ini selesai. Dan dia tidak panjang, sebenarnya dia ada di bagian setengah untuk bagian mata ya. Di sini jadi ada garis mata, ini garis dagu misalkan, dan dia ada di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengah garis antara mata dengan dagu. Ini terlalu jauh, jadi kita bikin agak sedikit ke atas. Nah, ini adalah untuk tampak hidung. Nah, untuk proporsinya seperti ini. Kemudian kalau misalkan dari tampak samping itu seperti apa? Sebenarnya kita bisa bikin titiknya atau lokasi dari si hidung ini biar terlihat 3/4 ya. Sini ada matanya lagi. Sini ada mata lagi. Oke, untuk menentukan letak hidung itu sebenarnya dia akan melanjutkan dari alis. Seperti ini ada alisnya. Jadi kalau kalian ingin bikin hidung, jadi jangan langsung bikin hidung ya, tapi bikin alisnya dulu. Dan lihat kembali pada bagian garis vertikal. Ya, bagian garis ke bawah ini menentukan letak atau bagian tengah wajahnya. Jadi kalau kalian nanti nggak pakai garis ini, kalian asal untuk memberikan hidung, nanti hidungnya akan seperti ini ya, lebih jauh gitu ya, atau bahkan hidungnya jadi kayak gini miring ya. Ada yang bikin mungkin hidungnya seperti ini gitu ya, misalkan. Nah, ini hidungnya seperti ini, dia nggak tahu garis tengahnya seperti apa, atau bahkan ada yang lebih seperti ini, dia nggak tahu mancung hidungnya itu seperti apa. Dan ada juga yang seperti ini, yang terlalu mancung tapi letak tengah hidungnya itu seberapa ya di bagian ujungnya. Ini nanti mulutnya antara di sini, antara di sini ya, bingung nih kita naruh bingungnya bibirnya di mana. Tapi karena kita sudah membuat garis guides, di sini ada garis vertikal, jadi kita bisa menentukan hidungnya dengan cara seperti ini. Set. Lalu berhenti di sini ya, tengah-tengah. Ini udah cukup. Kemudian kalau misalkan kita ingin bikin lagi, nah ini yang garis dari alis sampai ke hidung ini mulai dari sampai sini. Nah, ini sebenarnya lurus ya, ini lurus. Nah, ini bikin ke belakang. Nah, ini hidungnya seperti ini. Dan lagi, ini adalah guides ya, dan untuk menentukan lokasi hidungnya itu ada di mana dan ada seperti apa. Jadi jangan terlalu fokus dengan sketsa. Nanti untuk hidungnya ini bisa kita bikin bentuk yang lain. Jadi nggak harus bentuk seperti ini. Mungkin nanti ada bagian yang nostrilnya itu lebih besar ya, daun hidungnya, atau mungkin hidungnya lebih pesek ya, ini bisa bentuknya seperti ini. Set. Nah, ini melengkung ya. Ada yang hidungnya melengkung, atau juga bikin hidungnya kayak Annie Attack on Titan gitu ya.
atau Rainer. Nah, ini ada Rainer. Nah, ini patah hidungnya. Hidung ini ya, apa namanya, barat banget, hidung barat. Hidung orang barat seperti ini. Nah, jadi kita bisa mainin shape atau bentuk dari hidung. Nggak selalu harus lurus ya, karena kalau lurus ini kan normal ya. Hidung yang lurus ini normal. Nah, kalau misalkan pengen dibikin kayak bentuknya kayak Ani gitu ya, ini bisa kayak hidung burung gitu ya. Nah, mancung gitu ya, hidungnya mancung. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari tampak sampingnya itu seperti apa? Nah, kalau misalkan bikin hidung tampak samping sebenarnya itu dimulai dari contohnya seperti ini. Ini ada garis mata. Ini telinga. Ini ada garis mata. Nah, ini matanya. Terus kemudian di bagian, nah di sini kan dia garis mata. Jadi dia akan ada bentuk V-nya di sini nih. Ya, ada V. Nah, V ini fungsinya nanti di sini ini ada yang bagian udah menghujung di depan. Ini ada alis. Ini alisnya. Ya, ini ada alis. Nah, bagian sini ini adalah langsung masuk membuat sebuah hidung. Ya, ini lagi sama, ini setengah-setengah ya. Jadi setengah untuk hidung, nanti setengahnya ini untuk bibir dan dagu. Ini setengah, ini setengah. Jadi panjang hidung tuh segitu. Intinya tuh yang di bagian di bawahnya bukan ininya ya, bukan di ujung hidungnya, tapi adalah bagian bawah hidungnya nih, di bagian lubang hidungnya. Di bagian lubang hidungnya. Tapi kalau misalkan hidungnya mancung ya it's okay, jadi kalian bisa bikin hidungnya seperti ini. Nah, ini di macam-macam kayak hidungnya burung gagak atau mungkin burung hidung penyihir ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bisa lebih mancung lagi atau mungkin patah kayak Rainer. Ya. Hidungnya patah atau mungkin kayak si Ani juga. Nah, ini bisa mancung kayak burung beo ya, hidung burung beo. Nah, tapi ini kan masih sketsa ya. Kalau misalkan kalian ingin terlihat lebih real lagi, ingin terlihat lebih nyata lagi hidungnya biar mirip yang seperti apa, itu bisa pakai menggunakan referensi. Nah, tapi kalau untuk membahas referensi itu nanti kita bahas di video yang berbeda ya, cara penggunaan referensi yang bagus tuh kayak gimana. Nah, ini teknik untuk membuat sketsa hidung ya. Jadi kita bisa membuat hidung itu dengan menggunakan ini ya, apa namanya, basic shape-nya. Jadi dia tidak menggunakan bentuk siku-siku, segitiga siku-siku ini. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu digunakan untuk yang apa namanya, untuk kartun atau mungkin untuk yang super deform. Nah, yang biasanya kalau misalkan yang untuk lebih ke anime atau lebih super deform lagi, hidungnya itu dia tidak berbentuk, bahkan hidungnya hanya titik ya. Nah, ini contohnya hidung untuk anime atau mungkin chibi atau kartun. Hidungnya itu dia hanya titik seperti ini ya, atau mungkin nggak hanya titik tapi ada segitiganya. Nah, seperti ini, atau mungkin lebih yang ada shadingnya ya di sini, atau mungkin hanya bentuk segitiga ke bawah. Nah, itu macam-macam, atau bahkan tidak memiliki hidung tapi ada garis di bagian hidungnya seperti itu. Atau ada juga yang bikin hidungnya setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Ada juga yang bentuknya segitiga atau anak panah seperti ini. Nah, tergantung dari apa yang ingin kalian bikin. Nah, ini hanya sketsa, tapi nanti untuk bikin yang lebih detail atau bikin yang lebih terlihat hidung, nah itu nanti dibahas dengan menggunakan referensi. Tapi kalau ini kita bahas dengan cukup untuk membuat sketsa. Jadi tidak harus lebih detail lagi. Nah, misalkan kalian bingung untuk membuat sketsa itu seperti apa, nah nanti hidungnya seperti ini aja. Atau garis, ya untuk anime, titik, garis, atau lebih seperti ini.
atau ada yang cuma lubang hidungnya doang yang terlihat seperti ini. Nanti untuk shadingnya, untuk bayangannya nanti bisa menggunakan yang seperti ini. Ya, ini nanti pakai shading bayangan. Ya, mungkin kalau untuk hidung itu nggak terlalu banyak digunakan karena biasanya menggunakan referensi. Nah, kalau misalkan mau bikin yang semi realistik atau yang realis itu biasanya ada tekniknya dengan menggunakan shape-nya. Lebih banyak menggunakan shading. Tapi kalau untuk di anime dan juga untuk bikin super deform sebenarnya hanya bentuk yang kita gunakan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan inginnya bentuknya kayak rounded atau mungkin yang stylized, itu beda-beda ya, bisa aja bikin kayak hidung Pinocchio, kayak Usopp dan lain-lain. Nah, jadi perhatikan kalau misalnya ingin hidung sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk dibikin, tapi kebanyakan orang sulit bikinnya untuk di bagian side view dari hidung dan mulut. Nah, nanti next ya kita akan masuk ke bagian mulut atau bagian bibir. Mungkin segitu aja buat gua, nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.